Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haikal Albab dari kelas 1 PAIB ingin mereview materi sejarah Islamisasi di Banyumas. Bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Di masyarakat Jawa sendiri, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara, yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta Karesidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Terdapat dua kelompok sosial dalam masyarakat Jawa yang biasanya disebut dengan sebutan wong cilik dan priyayi. Masing-masing kelompok sosial memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Konstruk kebudayaan yang kuat ini merupakan pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur lain di luarnya, yang salah satunya adalah agama. Wilayah Jawa Tengah bagian selatan atau JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan di Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa, misalnya masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Jawa di Demak. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa ngapak Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Sementara bahasa Wetanan merupakan bentukan baru dari proses politis terutama oleh Sutawijaya. Dengan demikian, wilayah JTBS sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan, memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama II. Kehidupan keberagaman pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Raja menentukan agama rakyatnya
artinya agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep Binatara. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruh secara kuat oleh tradisi Hindu, Buddha, dan tradisi agama-agama lokal. Dengan demikian, yang telah dijelaskan tadi, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama terutama Islam merupakan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Beberapa artefak kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah di sekitar seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar, Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumasan pra-Islam. Sebelum Islam masuk ke Banyumas terdapat sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad 15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 15 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas abad 16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Struktur sosial masyarakat Banyumas yang digambarkan dalam sosok Bawor meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya penginyongan yang berada di bawah wilayah Karesidenan Banyumas. Hanya saja beberapa daerah yang secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Kasunanan Surakarta sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal struktur sosialnya. Seperti masyarakat Kebumen, Panjer, Kutonowinangun, Karanganyar. Dalam sejarahnya, Kebumen pernah menjadi wilayah administratif bagian dalam struktur kekuasaan Kerajaan Mataram dan merepresentasikan kebudayaan negara agung. Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah, sedangkan kata Songo yang berarti 9. Maka Wali Songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah. Suasana politik yang tidak stabil di tanah Jawa dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk memperkuat pengaruh baik politik, ekonomi, sosial maupun keagamaan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Sultan Muhammad I Turki yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim bersama dengan 8 anggota tim yang lain. Pada tahun 1404, Maulana Malik Ibrahim berangkat ke tanah Jawa untuk melakukan ekspedisi dan ekspansi dakwah. Strategi dakwah Sultan Turki ke tanah Jawa nampaknya membawa hasil gemilang. Keberadaan Malik Ibrahim bersama timnya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa adalah titik awal periode dakwah Islam secara sistematik di tanah Jawa. Pada
Para ahli juga ada yang menyebut bahwa tim yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim merupakan representasi dari Wali Songo, yang angkatan pertama yang kemudian melahirkan Wali Songo angkatan berikut hingga muncul nama-nama populer seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Merupakan proses dakwah Islam melalui lembaga kewalian. Ini berlangsung selama 6 angkatan dan mampu menghasilkan sebuah imperium besar kerajaan Islam di tanah Jawa, menggantikan hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Dalam sejarah Islam di tanah Jawa, Demak dikenal sebagai pusat kegiatan para wali dalam menyebarkan agama Islam. Sultan Alam Akbar atau Raden Fatah dibantu oleh para wali berhasil mengislamkan tidak hanya tanah Jawa, melainkan beberapa wilayah di luar Jawa seperti Maluku dan Kalimantan. Kisah Syekh Makdum Wali dan Panembahan Senopati bermula pada kisaran tahun 1472, di mana pada saat itu Sultan Demak memanggil Patih Hedin, Patih Husein, dan Pangeran Makdum Wali untuk membahas banyak hal, utamanya mengislamkan Kadipaten Pasir Luhur yang masih setia mengikuti ajaran agama Buddha. Diskusi antara Sultan sebagaimana penyebar Islam lainnya di wilayah Banyumas. Pangeran Jambu Karang adalah sosok yang dikabarkan sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Cahyana atau Purbalingga. Sebenarnya Pangeran Jambu Karang berasal dari Jawa Barat dan putra dari Prabu Brawijaya Mahesa Tandrema, Raja Pajajaran I. Keberadaan cerita Syekh Jambu Karang membuktikan bahwa sebelum era Dewan Wali Songo dibentuk dan menjalankan misi dakwah di bumi Nusantara, telah ada para wali lokal yang menyebarkan Islam. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa peninggalan sejarah, baik berupa kuku rambut dan petilasan lain di Gunung Lawet, Desa Panusupan, Rembang, Purbalingga. Di kalangan masyarakat Purbalingga, petilasan tersebut diyakini sebagai milik dari Raden Jambu Karang. Bahkan Raden Jambu Karang juga diyakini sebagai wali tertua. Memang pesantren sudah ada sejak masa awal penyebaran Islam di Jawa, tetapi baru pada abad ke-19 lembaga pendidikan ini menjadi salah satu fenomena utama Islam di Jawa. Salah satu faktor terpenting meningkatnya santrinisasi Jawa itu adalah kebangkitan berbagai organisasi modern di kalangan Muslim sepanjang dasawarsa kedua dan ketiga abad 20. Pertama yang muncul adalah organisasi modernis dalam kadar yang berbeda-beda, sejak dari STI, SI, Jamiat, Khair, Muhammadiyah, dan seterusnya. Selanjutnya sebagiannya sebagai respon dan reaksi terhadap tantangan kaum modernis. Itu adalah kemunculan NU pada 1926 yang dulu sering disebut sebagai kaum tradisionalis. NU adalah suatu jamiah diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Berakidah Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu madhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sebagai jamiah keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, NU memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah dan komunikasi horizontal. NU mendasarkan pemahaman keagamaannya pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.
Banyumas dan sekitarnya mayoritas beragama Islam dan merupakan Nahdiyin. Meskipun tidak ada identitas yang resmi mengakui dan diakui sebagai Nahdiyin, tapi hal itu terlihat pada ikatan semangat kekeluargaan yang kuat. Mereka kokoh memegang prinsip terutama dengan mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Warga NU di Banyumas kini bukan hanya yang hidup di desa seperti petani, penderes, dan seterusnya yang kurang memiliki daya tawar politik. Tak sedikit tokoh atau elit NU yang menduduki jabatan strategis dalam lingkup pemerintahan dalam daerah maupun nasional. NU sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di Banyumas tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren, santri, dan kiai dalam praktek berpolitik mereka. Pesantren dan tempat mengaji yang tersebar di sudut-sudut Banyumas merupakan tempat habitus bekerja. Melalui pesantren ini, kepribadian diri, etos kerja, nilai-nilai sosial dan agama yang dianut adalah hasil dari bentukan dan disebarkan ke dalam dan keluar pesantren. Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jamaah tidak sebanyak NU. Akan tetapi jika melihat dari penguatan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, nampak pesat perkembangannya. Secara umum, masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitus Salam sebelah barat alun-alun Purwokerto pada tahun 1920. Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto secara yuridis formal ialah pada tanggal 15 November 1922. Sekalipun kepengurusan Muhammadiyah cabang Purwokerto sudah dibentuk 1921, peresmian cabang Muhammadiyah Purwokerto menandai awal lahirnya Muhammadiyah di bumi Banyumas. Proses masuknya agama dan budaya Islam di Nusantara masih diperdebatkan oleh para ahli. Siapa dan bangsa mana yang membawa agama ini sampai hari ini masih silang pendapat. Namun demikian, sampai dengan abad ke-8 Hijriah belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 sekitar tahun 1524 sampai 1546 penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Perkembangan Islam di Pulau Jawa sendiri secara umum tidak lain berawal dari sebuah kerajaan di daerah Demak ini atau disebut Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di daerah Demak di daerah Jawa Tengah. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.